Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Animasi pada tayangan tadi merupakan salah satu contoh dari gerak parabola. Agar kalian paham tentang materi gerak parabola, silakan kalian simak baik-baik penjelasan pada video pembelajaran ini. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola seperti kalian lihat pada gambar di sini. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Kecepatan benda di setiap titik selalu menyinggung lintasannya. Sekarang kalian lihat di sini, ini kecepatan awal arahnya seperti ini, yaitu 40 derajat terhadap sumbu X. Jadi ini adalah V0-nya, ya, arah kecepatan awal. Kecepatan awal ini memiliki dua komponen kecepatan, yaitu V0X yang ini, yaitu kecepatan pada arah sumbu X, dan V0Y yang ini ya, ini adalah kecepatan awal pada arah sumbu Y. Kemudian kalian perhatikan nanti arah kecepatan di setiap titik. Ini kita majukan dulu ya. Nah, di sini kalian perhatikan. Nah, di sini karena gerakannya GLB untuk sumbu X, maka komponen vektor di sumbu X nilainya ini komponen kecepatan di sumbu X itu nilainya selalu tetap ya. Jadi arah dan nilainya selalu tetap. Tetapi di sini komponen kecepatan pada arah sumbu Y itu senantiasa berubah. Jadi pada saat dia naik ke atas, kalau kalian bandingkan, ini nilai kecepatan di sumbu Y-nya berkurang. Coba perhatikan lagi ya. Nah, ini semakin ke atas, V-nya ini semakin pendek. Berarti nilainya semakin berkurang. Kita lihat di sini. Nah, sampai nanti ketika di titik tertinggi, tadi di sini nilai kecepatan di sumbu Y-nya sama dengan 0 dan kecepatan totalnya adalah sama dengan kecepatan di sumbu X. Terus ketika si benda ini bergerak ke bawah, kalian perhatikan di sini arah kecepatan di sumbu Y ini berbalik arah, jadi ke bawah ya. Terus makin ke bawah dia semakin besar nilainya. Sekarang kalian perhatikan di sini. Di sini ada contoh sebuah benda yang bergerak parabola dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Nah, di sini kita bisa menentukan komponen kecepatan awal di sumbu X dan di sumbu Y. Yaitu yang kecepatan awal di sumbu X berarti V0X sama dengan berarti V0 dikali cos 53 derajat. Maka di sini V0-nya adalah 50 dikali kosinus 53, 3/5, maka nilainya adalah 30 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan awal di sumbu Y, yang ini ya, jadi V0Y, nah itu sama dengan 50 dikali, nah yang ini berarti sama dengan di depan sudut, yang ini ya, jadi sin. Dikali sin 53 derajat, ini sama dengan 50 dikali 4/5. Maka nilainya adalah ini 40 meter per sekon. Nah, di sini kita akan menentukan posisi benda di setiap detiknya. Nah, karena di sini pada sumbu X ini gerakannya GLB, gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya selalu tetap ya. Jadi kecepatan di sumbu X untuk setiap titik itu
nilainya sama dengan V0x. Jadi di sini tetap. Nah, sedangkan nanti kecepatan di sumbu Y akan selalu berubah. Jadi di sini kita perhatikan untuk V-nya. Nah, ini kan V0Y-nya 40 meter per sekon. Nah, kalau misalkan ya, percepatan gravitasi kita ambil misalkan 10 meter per sekon kuadrat. Artinya kecepatan si benda ini berkurang setiap detiknya sebesar 10 meter per sekon. Berarti jika kecepatan awal di sumbu Y-nya adalah 40 meter per sekon, berarti pada detik ke-1 dia akan berkurang 10. Berarti di sini nanti menjadi 30 ya. Jadi 30 meter per sekon. Jadi pada detik ke-1 30 meter per sekon, kemudian pada detik kedua jadi 20 meter per sekon, pada detik keempat berkurang lagi dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk nilai X-nya ya pada detik ke-1 karena tetap berarti 30 meter setiap detiknya, berarti dia menempuh jarak 30 meter setiap detiknya, berarti pada waktu 1 detik dia akan menempuh jarak 30 meter. Jadi setiap detiknya dia akan menempuh jarak 30 meter. Nah, kemudian pada detik kedua, nah karena tiap detiknya itu 30 meter, jarak yang ditempuhnya maka 2 detik menjadi 60 meter. Kemudian 3 detik jadi 90 meter ya. 4 detik 120 meter, 5 detik 150 meter, 6 detik 180 meter, 7 detik 210 meter, dan 8 detik dia akan menempuh jarak 240 meter. Sekarang kita akan tentukan berapa ketinggian di setiap detik. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti kecepatan awalnya 40 ya, ini pada detik ke-0. Berarti kita bisa tentukan di sini. Nah, berarti Y-nya sama dengan 40 dikali waktunya 1 ditambah. Nanti kecepatannya setelah 1 detik kan jadi 30 ya. Dikali 1 ini dibagi 2 kan? Berarti ini dibagi 2, 20, ini 15. Berarti di sini ketinggiannya adalah 35 meter. Kemudian pada detik kedua, berarti di sini 40 dikali 2 gitu ya, ditambah, nah pada detik kedua berarti kecepatannya berkurang lagi 10. Jadi 20 dikali 2. Nah, ini tinggal dibagi 2. Ini bisa kita bagi ya. Berarti 40 ditambah 20 jadi 60 meter. Kemudian pada detik ketiga, nah kecepatannya berkurang lagi 10 meter per sekon. Berarti 40 kali 3 ditambah, nah nanti di sini jadi 10 dikali 3. Nah, baru ini dibagi 2. Nah, nanti di sini hasilnya 40 kali 3, 120 atau ini boleh dicoret ya. Jadi 20, ini 5. Berarti ini 20 dikali 3, 60 ditambah 15. Berarti di sini 75 meter. Kemudian pada detik keempat, berarti kecepatannya berkurang lagi untuk di sumbu Y. Nah, ini kita hitung berarti 40 dikali 4. Nah, di sini kecepatannya jadi 0 karena berkurang lagi 10. Ini dibagi 2. Nah, ini kita bagi 2, 2. Berarti di sini
ketinggiannya adalah 80 meter. Nah, kemudian sekarang pada detik kelima. Nah, berarti pada detik kelima ini dia turun ke bawah, ya. Berarti di sini bisa kita hitung Y-nya kecepatan awalnya 40 dikali 5. Nah, di sini berarti kecepatannya negatif, arahnya ke bawah. Untuk kecepatan di sumbu Y, berarti di sini dikurangi nanti V-nya sama dengan, nah ini turun ke bawah dia nambah lagi kecepatannya jadi 10. 10 dikali 5 dibagi 2. Nah, nanti ini dibagi 2, 20, yang ini dibagi 25 ya. Berarti nanti 20 kali 5, 100 dikurangi ini 25. Berarti ketinggiannya adalah 75. Kemudian pada detik ke-6, kita hitung di sini ya, pada detik ke-6. Berarti di sini kecepatan awalnya 40 dikali 6. Dikurangi, karena ini arah kecepatannya ke bawah ya. Arti kecepatannya nambah lagi, dari 10 jadi 20. 20 dikali 6 dibagi 2. Nah, di sini 6-nya dibagi 2, 3. Ini juga dibagi 2, 3. Jadi ini 40 kali 3, 120 dikurangi 60. Jadi sama dengan ketinggiannya 60 meter. Kemudian pada detik ke-7. Nah, pada detik ke-7 berarti nanti kecepatannya nambah ya, dari 20 nanti jadi 30. Jadi di sini kecepatan awalnya 40 dikali 7 dikurangi, nah ini kecepatannya jadi 30 dikali detik ke-7. Baru dibagi 2. Nah, ini kita bagi 2 dulu. 20, kemudian ini 15. Nah, di sini berarti 20 Nah, di sini 20 dikali 7, 140 dikurangi 15 kali 7 ya, 105. Berarti sama dengan di sini 35 meter. Kemudian pada detik ke-8. Nah, di sini sama dengan 40 dikali 8 dikurangi, karena ini arahnya ke bawah ya kecepatannya. Ini dari 30 nambah di sini kecepatannya pada detik ke-8. Jadi 40 dikali 8. Nah, ini baru dibagi, maaf ini 40 ya, dibagi 2. Nah, di sini, nah ini kan sama ya, 40 kali 8, 40 kali 8. Nah, berarti di sini ketinggiannya nanti sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, berarti di sini adalah jangkauan terjauh, yaitu 240 meter. Nah, ini berarti ketinggian maksimum adalah yang ini. Ini ketinggian maksimum, yang ini adalah jangkauan terjauh. Atau ini nilai Y maksimum, yang ini nilai X maksimum. Sekarang contoh lain, misalkan di sini kecepatan awal benda diketahui pada arah sumbu X, jadi ini V0X-nya ya. V0X-nya sama dengan 20 meter per sekon, kemudian V0Y-nya sama dengan 40 meter per sekon. Nah, di sini ditanyakan berapa waktu pada ketinggian maksimum.
Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari kecepatan awal di sumbu Y-nya, nah berarti dia akan mencapai ketinggian maksimum itu di detik keberapa. Nah, ini pada saat ketinggian maksimum ini, V-nya harus sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat di sini, dia kecepatan awalnya 40 meter per sekon, berarti pada detik ke-1 30 meter per sekon, pada detik kedua 20 meter per sekon, pada detik ketiga 10 meter per sekon. Nah, maka pada detik keempat kecepatannya adalah 0. Berarti di sini akan mencapai ketinggian maksimum pada detik keempat. Nah, kemudian pada saat ketinggian maksimum, berapa kecepatan di sumbu X-nya? Nah, ini akan selalu tetap nilainya 20 meter per sekon. Kemudian berapa kecepatan di sumbu Y? Tentu saja di sini 0. Nah, di sini berapa kecepatan totalnya pada saat ketinggian maksimum? Nah, ini nilainya akan sama dengan Vx. Jadi 20 meter per sekon. Kemudian berapa nilai Y-nya? Nah, untuk nilai Y-nya di sini tinggal kita hitung saja kan? Nah, di sini Y-nya sama dengan kecepatan awalnya 40 ya, berarti 40. Nah, ini dikali detik keempat ditambah, nah nanti kan pada saat ketinggian maksimum 0 ya kecepatannya, berarti dikali 4, nah dibagi 2. Berarti ini dibagi 2, nah berarti 40 dikali 2, 80 meter. Berarti dia akan mencapai Y maksimumnya 80 meter. Kan nanti pada saat ketinggian maksimum itu di sini ya. Nah, di sini berarti ini kita lihat, nah ini Y-nya itu segini, berarti nilai X-nya ini berapa gitu ya. Nah, ini X-nya berapa. Nah, kita hitung saja sekarang. Kan ini terjadi pada detik keempat. Kecepatan di sumbu X-nya 20 meter per sekon, artinya dia akan menempuh jarak 20 meter setiap detiknya. Berarti kalau 4 detik, dia akan menempuh jarak 4 kali 20 ya. Jadi 80 meter. Nah, sekarang saat jangkauan maksimum berarti posisi benda di sini. Nah, di sini T-nya bisa kita hitung 2 kali dari waktu ini saat ketinggian maksimum. Berarti di sini tinggal kita tuliskan 8 sekon. Nah, kemudian Vx-nya ini akan tetap nilainya sama dengan V0x karena dia GLB ya, 20 meter per sekon. Nah, di sini untuk V-nya, nah kita lihat di sini kan kecepatannya 0 nih di titik tertinggi ya. Di sini V-nya sama dengan 0. Nah, di sini berarti untuk nyampe dari puncak ke bawah dia nambah 4 detik ya. Berarti yang tadinya dari 0, berarti detik ke-1 kecepatannya jadi 10 meter per sekon, detik kedua 20 meter per sekon, detik ketiga 30 meter per sekon, berarti detik keempat dia kecepatannya 40 meter per sekon. Jadi di sini V-nya 40 meter per sekon. Jadi sama dengan kecepatan awal, hanya berbeda arahnya. Nah, kemudian untuk kecepatan total. Nah, di sini bisa kita hitung sama dengan untuk V-nya berarti Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi V sama dengan 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Sama dengan di sini 1600 ditambah 400. Nah, jadi V-nya sama dengan akar 2000. Nah, 2000 berarti sama dengan 2000 itu 400 kali 5 ya. Maka V-nya sama dengan 20 akar 5 meter per sekon. Jadi di sini 20 akar 5. Kemudian untuk nilai Y-nya. Nah, di sini untuk nilai Y-nya tentu saja dia ketinggiannya itu 0 ya. Kemudian X-nya
Nah, di sini kita lihat untuk X-nya, ini V-nya kan tetap 20 ya, 20. Nah, ini terjadi pada detik ke-8. Tinggal nah ini kan kecepatan di sumbu X-nya 20 meter per sekon, artinya setiap detiknya dia menempuh jarak 20 meter. Nah, maka di sini pada saat T-nya 8, berarti ini sama dengan 20 dikali 8 ya, 160 meter. Contoh berikutnya, sebuah benda mempunyai dua komponen kecepatan, yaitu pada arah vertikal, di sini 30 meter per sekon. Jadi ini V0Y-nya 30 meter per sekon, kemudian kecepatan arah mendatar atau V0X ya, sama dengan 40 meter per sekon. Ini V0Y. Tentukan posisi benda saat ketinggian maksimum jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita tentukan dulu pada detik keberapa si benda akan mencapai ketinggian maksimum. Nah, di sini kecepatan awal disembunyinya kan 30 meter per sekon. Karena di sini G ini berlawanan arah dengan arah kecepatan, jadi nanti dia akan mengalami perlambatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dia akan dikurangi kecepatannya 10 meter per sekon setiap detiknya. Berarti pada detik ke-1 kecepatannya 20 meter per sekon, kemudian detik kedua 10 meter per sekon, pada detik ketiga kecepatannya jadi 0. Nah, maka di sini dia akan mencapai ketinggian maksimum itu pada detik ke-3. Nah, sehingga di sini posisinya bisa kita tentukan nilai X-nya. Nah, untuk X-nya, ini lihat kecepatan di sumbu X-nya kan 40 ya. Tinggal 40 dikali 3. Jadi 120 meter. Nah, untuk nilai Y-nya atau ketinggiannya, nah bisa kita hitung. Lihat kecepatan awal di sumbu Y 30 dikali waktunya 3 detik ditambah nanti kecepatan di titik tertinggi 0 ya. Dikali waktunya 3 detik. Nah, ini dibagi 2. Nah, nanti sama dengan, ini bisa dibagi 2 ya. Jadi sama dengan, nah ini udah 0, 15 kali 3 sama dengan berarti 45 meter. Nah, jadi di sini dia posisinya adalah 120,45 meter. Soal nomor 3, sebuah benda dilempar dengan dua komponen kecepatan, yaitu pada arah vertikal di sini 50 meter per sekon. Kemudian pada arah horizontal 20 meter per sekon. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan posisi benda setelah 3 detik. Nah, berarti setelah 3 detik nih posisinya ya. Nah, kalau untuk nilai X-nya bisa kita langsung tentukan ya. Tinggal 20 dikali 3 karena kecepatannya 20 meter per sekon. Berarti ini X-nya adalah 60 meter. Nah, sedangkan untuk nilai Y-nya, Y sama dengan, berarti ini kecepatan awal di sumbu Y-nya 50 dikali 3, kemudian ditambah, nah kecepatan pada saat 3 detik berarti dia pada detik ketiga ini kan setiap detiknya dia dikurangi kecepatannya 10 meter per sekon. Berarti untuk waktu 3 detik nanti dikurangi 30 kecepatannya, maka tersisa 20 yang asalnya 50 dikurangi 30 berarti 20 ya. Dikali 3 nanti dibagi 2. Nah, ini sama dengan 150 ditambah
60 dibagi 2 ya. Jadi ini nilai Y-nya adalah 105 meter. Sehingga posisinya adalah 60,105 meter. Soal berikutnya, sebuah benda ditembakkan ke atas dengan kecepatan tertentu. Kecepatan ini terdiri dari dua komponen, yaitu ke arah sumbu X, jadi di sini V0X. Sedangkan kecepatan pada arah sumbu Y, yaitu V0Y. Jika di tempat itu ada percepatan gravitasi, arahnya ke bawah sebesar G, hitung kecepatan benda setelah waktu T. Di sini untuk kecepatannya kita harus menentukan besar dan arahnya. Kemudian tentukan posisi benda tersebut. Sekarang kita cari dulu nilai Vx dan Vy ya pada saat T. Jadi pada saat T di sini Vx-nya ini tentu saja karena dia GLB ini akan sama dengan V0x. Kemudian untuk kecepatan di sumbu Y, nah ini kan si kecepatan V0Y ini setiap detiknya akan dikurangi sebesar G meter per sekon. Dikalikan di sini waktu. Nah, berarti di sini nanti pada saat T, V-nya menjadi V0Y dikurangi nanti G dikali sebanyak T sekon. Jadi dikali GT ya. Jadi di sini V-nya sama dengan V0Y min GT. Nah, maka di sini untuk besar kecepatannya bisa kita tentukan V sama dengan V0x kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kemudian untuk menentukan arahnya, nah ini kita bisa gunakan tangen theta sama dengan ini Vy dibagi Vx. Karena Vx-nya sama dengan V0x, jadi boleh kita tuliskan nanti untuk Vy-nya V0y min G kali T dibagi V0x. Kemudian, jadi ini untuk menentukan besarnya ya, yang ini, dan untuk arahnya kita gunakan tangen theta. Nah, di sini untuk menentukan posisi benda, untuk nilai X-nya tinggal kita hitung dengan V0x dikali T. Ya, ini untuk persamaan GLBB kan di sini. Nah, sekarang untuk nilai Y-nya, kita lihat di sini. Kecepatan awal di sumbu Y berarti dikali waktu T ditambah. Nah, nanti kecepatan pada saat T itu V0Y min G kali T, nanti dikali waktu lagi. Nah, ini nanti dibagi 2. Berarti sama dengan V0Y kali T ditambah. Nah, ini V0Y dikali T yang ini. Berarti V0Y kali T min yang ini G kali T dikali T lagi. Berarti GT kuadrat per 2. Jadi di sini Y-nya 2V0Y kali T min GT kuadrat per 2. Sehingga di sini nanti Y-nya sama dengan V0Y dikali T dikurangi setengah G dikali T kuadrat. Contoh berikutnya, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0.
Jadi di sini kecepatan awalnya V0. Dengan sudut elevasi alfa, di mana tangen alfa sama dengan 3/4. Jadi kalau digambarkan seperti ini misalkan alfa berarti di depan sudut alfa 3, di samping sudutnya 4. Nah, di sini ini sisi miringnya bisa kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Berarti di sini untuk sisi miringnya sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 9. Jadi di sini sama dengan akar 25 yaitu 5. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan nilai sin dan cosnya. Berarti sin alfanya sama dengan sisi depan bagi sisi miring 3/5, cos alfanya sama dengan 4/5. Nah, di sini berarti untuk V0x sama dengan V0 dikali cos alfa. Jadi sama dengan 4/5 V0 ya. Yang ini berarti V0y sama dengan V0 dikali sin alfa. Jadi sama dengan 3/5 V0. Kemudian di sini diketahui tinggi maksimumnya 45 meter. Nah, dari sini kita bisa menghitung V0-nya. Jadi dari persamaan ini ya. Y maksimum berarti 45 sama dengan ini kecepatan awalnya V0Y berarti ya. Dikali T ditambah. Nah, ini kecepatan di titik tertinggi 0. Dikali T dibagi 2. Nah, ini 0 dikali T berarti 0 ya. Maka 45 sama dengan V0Y ini ya. 3/5 V0. 3/5 V0 dikali T per 2. Nah, ini 2-nya kita kalikan ke sini. Jadi 90 sama dengan 3/5 V0 kali T. Nah, di sini kita bisa mencari T-nya. Di sini percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti percepatan gravitasi ini akan mengakibatkan pengurangan kecepatan benda 10 meter per sekon setiap detiknya. Jadi di sini waktu yang dibutuhkan untuk si benda ini mencapai ketinggian maksimum, nah ini T adalah kecepatan awal di sumbu Y, berarti V0 sin alfa dibagi G. Ini waktu yang dibutuhkan, atau misalkan sama dengan di sini V0 sin alfanya sama dengan 3/5 V0 dibagi 10. Jadi di sini T-nya sama dengan 3/50 V0. Nah, nanti bisa kita masukkan ke sini. 3/5 V0 dikali T-nya yang ini. 3/50 V0. Jadi 90 sama dengan 9 V0 kuadrat dibagi 250. Maka V0 kuadrat sama dengan 90
dikali 250 dibagi 9. Nah, ini nanti bisa dibagi ya. Jadi sama dengan 2.500. Maka V0 sama dengan akar dari 2.500 sama dengan 50 meter per sekon. Ini kecepatan awalnya. Soal berikutnya, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi alfa, yang ini ya, di mana tangan alfa sama dengan 5/12. Peluru itu mencapai titik terjauh pada jarak 1.200 meter. Jadi di sini jaraknya 1.200 meter. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh tersebut. Jadi pada saat di sini T-nya berapa? Ya. Di mana percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini kita bisa gunakan persamaan X, ini jarak terjauh, sama dengan kecepatan awal V0X dikali waktu, di mana T di sini adalah waktu untuk sampai ke sini. Kemudian kita masukkan angkanya, ini X-nya 1.200, V0-nya adalah V0 berarti dikali cosinus alfa. Ini dikali T. Nah, di sini ini ada dua variabel yang tidak diketahui. Jadi di sini V0-nya akan kita substitusi. Nah, kita lihat di sini, waktu yang dibutuhkan untuk berada di titik ini waktunya adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang di sini berarti T-nya ini sama dengan kecepatan awal di sumbu Y, berarti V0Y, ini dibagi dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini V0Y-nya bisa kita uraikan menjadi V0 dikali sin alfa per G. Nah, ini karena untuk nyampe di sini 2 kali waktu di sini, maka ini kita tulis dikali 2. Ya. Di sini dikali 2. Atau T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Nah, sehingga di sini V0 bisa kita tuliskan T dikali G dibagi 2 sin alfa. Nah, ini kita masukkan ke sini. 1.200 sama dengan T dikali G per 2 sin alfa dikali cos alfa, ini dikali T. Ini 1.200. Nah, ini G-nya 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat per 2. Nah, ini cos dibagi sin, ini sama dengan 1 per tangan alfa. Berarti dikali T kuadrat. Nah, jadi di sini ini 10-nya habis dibagi ya. Berarti ini 2 dikalikan 120, 240 dikali tangan alfa sama dengan T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 240. Nah, tangan alfa itu sama dengan 5/12. Dikali 5/12. Jadi sama dengan ini 20 dikali 5 jadi 100 ya. Maka T-nya adalah 10 sekon. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh adalah 10 sekon atau 10 detik. Berikutnya, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per sekon
dan sudut elevasi alfa. Hitung kecepatan peluru saat ketinggiannya 40 meter. Kita tahu bahwa kecepatan awal di sumbu Y itu sama dengan V0 dikali sin alfa. Nah, ini untuk menentukan sin alfanya sama dengan yang tadi ya. Jadi kita gambarkan dulu ininya, sudutnya. Nah, misalkan di sini alfa, ini 3, ini 4, berarti ini sisi miringnya bisa kalian hitung 5 ya. Maka nanti untuk sin alfanya sama dengan 3/5. Kita masukkan untuk V0Y-nya jadi 50 dikali 3/5 sama dengan 30 meter per sekon. Ini V0Y-nya. Nah, sedangkan di sini, untuk kecepatan peluru saat ketinggian 40 meter, nah kita bisa masukkan ke persamaan yang ini kan, Y-nya ini diketahui ya 40. Berarti di sini kecepatan awalnya untuk di sumbu Y yang ini ya, 30 dikali T ditambah, nah di sini kecepatan pada saat 3 detik, berarti kecepatan awal di sumbu Y 30 dikurangi 10 kali T. Nah, kemudian ini dikalikan juga dengan waktu. Nah, seperti biasa ini dibagi 2. Nah, kemudian di sini 40-nya dikali 2 ya, 80 sama dengan 30 T ditambah ini 30 dikali T, jadi 30 T dikurangi, yang ini 10 T dikali T, jadi 10 T kuadrat. Kemudian ini semuanya kita bagi dengan 10 ya. Jadi di sini 8 sama dengan ini jadi 3T ditambah 3T ya. 6T min T kuadrat. Nah, ini kita buat sama dengan 0. T kuadrat dikurangi 6T ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar persamaannya. Nah, ini kita cari bilangannya yang jika dikalikan sama dengan 8 dijumlahkan negatif 6. Berarti di sini min 4 min 2. Sehingga di sini T-nya sama dengan 4 atau T-nya sama dengan 2 sekon. Pada saat waktunya 2 sekon, nah karena di sini kecepatan awal di sumbu Y-nya 30, berarti dia sudah berkurang 20 meter per sekon. Nah, maka di sini kecepatannya adalah kecepatan di sumbu Y ya. Ini berarti kan 10 meter per sekon. Nah, di sini kecepatan di sumbu X-nya kita hitung dulu ya. Nah, berarti Vx ini nilainya akan sama dengan V0X. Nah, ini sama dengan V0 dikali cos alfa. Jadi Vx sama dengan V0-nya 50 meter per sekon ya. Cos alfa berarti di sini adalah 4/5. Jadi 50 dikali 4/5 sama dengan 40 meter per sekon. Sehingga di sini V totalnya adalah Vx kuadrat, jadi 40 kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang ini 10 ya. Jadi 10 kuadrat. Sama dengan
1600 ditambah 100, sehingga V-nya sama dengan akar 1700 atau sama dengan 10 akar 17 meter per sekon. Nah, ini pada saat T-nya 4 sekon, di sini kecepatannya sama, hanya arahnya berlawanan, dia pada arah ke bawah. Jadi untuk nilainya sama, hanya beda arahnya saja. Berikutnya, sebuah peluru ditembakkan dengan mendatar dari suatu gedung tinggi. Nah, di sini kecepatan awalnya ini di sumbu X. Berarti di sini V0Y-nya sama dengan 0 ya. Jarak mendatar ketika peluru mencapai tanah adalah 500 meter. Berarti jarak dari sini ke sini 500 meter. Hitung tinggi gedung tersebut. Berarti berapakah ini ya? Kita cari nilainya. Dari sini kita bisa menentukan dulu waktu untuk sampai ke sini. Nah, kita lihat di sini, ini kecepatan awal di sumbu X-nya atau V0X itu sama dengan 50 meter per sekon. Nah, artinya setiap detiknya dia akan menempuh jarak 50 meter. Nah, berarti untuk jarak 500 meter, berapa waktu yang dibutuhkan? Berarti akan dibutuhkan waktu P-nya sama dengan 10 sekon. Ya, 500 dibagi 50 kan? 10 sekon. Nah, dari sini kita bisa memasukkan kebersamaan jarak untuk ketinggian ini ya. Jadi di sini Y sama dengan, nah, kecepatan awal di sumbu Y itu kan 0 dikali T, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini, berarti ini 10 sekon. Dikali 10 ditambah nanti kecepatan kecepatan di sumbu Y pada saat di sini. Ini kan waktunya 10 detik, kita lihat di sini. Mula-mula berarti V0Y-nya kan 0. Sama dengan 0 ya. Nah, di sini tiap detiknya dia akan nambah 10 meter per sekon. Nah, karena di sini waktunya 10 detik, berarti setelah 10 detik itu kecepatannya menjadi 100 meter per sekon. Berarti di sini kecepatan akhirnya 100 kan? 100 dikali waktunya 10. Nah, nanti dibagi 2. Jadi Y sama dengan ini 0 kali 10 0 ya. 1000 dibagi 2 sama dengan 500 meter. Jadi tinggi gedungnya adalah 500 meter. Soal terakhir, dari sebuah balon udara di ketinggian 60 meter ditembakkan sebuah peluru mainan dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi alfa. Jadi kalau ini ada sudut elevasinya, kalau tadi mendatar ya yang di soal sebelumnya. Nah, di sini tangan alfa sama dengan 4/3. Hitung ketinggian maksimum peluru dan jarak mendatar ketika peluru tiba di tanah. Nah, ini kita lihat untuk tangan alfanya 4/3 misalkan ya. Di sini 4, 3, ini alfa ya. Berarti di sini sisi miringnya kan 5. Berarti sin alfa itu sama dengan 4/5, sedangkan cos alfa sama dengan samping bagi miring ya, 3/5. Di sini kita tentukan untuk V0Y-nya sama dengan V0 berarti 20 dikali sin alfa 4/5. Berarti sama dengan 20 dikali 4/5, itu 16 ya, meter per sekon. Nah, kemudian V0X-nya, ini V0 dikali cos alfa, berarti 20 dikali
3/5 sama dengan 12 meter per sekon. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ini untuk kecepatan awalnya, untuk kecepatan awal di sumbu Y. Nah, tadi yang kita hitung di sini adalah kecepatan awal peluru. Nah, di sini si peluru ini juga dipengaruhi oleh kecepatan balon di udara sebesar 4 meter per sekon. Berarti nanti kecepatan total di sumbu Y atau kecepatan awal total di sumbu Y itu sama dengan 16 meter per sekon ya untuk pelurunya. 16 meter per sekon ditambah kecepatan balon di udara 4 meter per sekon sehingga menjadi 20 meter per sekon. Nah, kemudian di sini kita hitung dulu. Untuk mencapai ketinggian maksimum itu berarti butuh waktu berapa detik. Berarti di ketinggian maksimum itu kecepatannya harus sama dengan 0 V-nya. Nah, jadi kalau ini kecepatan awalnya 20 meter per sekon, pengurangan kecepatan oleh percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon setiap detiknya, berarti butuh waktu berapa detik supaya kecepatannya menjadi 0. Berarti kita butuh waktu 20 dibagi 10 ya. Berarti nanti T-nya adalah 2 sekon untuk mencapai titik tertinggi. Sehingga nanti dari sini kita bisa masuk ke persamaan jarak. Jadi Y sama dengan kecepatan awal, kita ambil yang 20 meter per sekon, ini dikali waktu untuk sampai ke titik tertinggi, berarti dikali 2 ditambah kecepatan di titik tertinggi itu 0 kan, dikali waktunya 2 sekon, nah ini selalu dibagi 2. Ini kemudian 2-nya kita bagi ya, maka di sini ketinggian maksimumnya adalah 20 meter. Nah, di sini ini 20 meter itu diukur dari sini. Nah, berarti dari sini. Yang 20 meter itu dari sini. Nah, sekarang si balon udara itu tadi ditembakkan dari ketinggian 60 meter. Berarti kalau kita ukur dari bawah, jadi dari tanah, maka Y-nya sama dengan 20 ditambah 60 meter sama dengan 80 meter. Ini ukuran dari tanah ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan ininya, X-nya? Ini. Nah, di sini kita masuk ke persamaan X itu sama dengan berarti kecepatan awal di sumbu X dikali waktu. Nah, awas waktunya bukan yang ini, tapi waktu untuk sampai di tanah. Nah, berarti di sini harus kita cari dulu waktu untuk sampai ke tanah. Berarti kita di sini gunakan persamaan Y sama dengan 20, ini kecepatan awal ya, dikali T, ditambah, nah di sini ketika dia nyampe ke tanah, itu sama dengan kecepatannya 20 dikurangi 10 T. Dikali waktu, ini sama ya, dibagi 2. Nah, ketika si benda pada titik ini, berarti ketinggian benda berada pada kondisi negatif 60 meter. Karena di sini titik pertama si benda itu ditembakkan, kita ambil sebagai titik 0. Berarti ini di sini posisinya min 60 meter. Itu sama dengan 20 T ditambah 20 T min 10 T kuadrat per 2. Ini 2-nya kita kalikan dengan 60. Jadi
min 120 sama dengan 40T min 10T kuadrat. Kemudian ini kita bagi 10 semuanya. Ya, jadi min 12 sama dengan 4T min T kuadrat. Ini kita buat sama dengan 0, T kuadrat min 4T min 12 sama dengan 0. Kita cari akar-akar persamaannya. Jadi di sini bilangannya kalau dikalikan min 12 ditambah min 4. Berarti di sini min 6 plus 2. Ya, maka di sini T-nya sama dengan 6 dan T sama dengan min 2. Nah, kita ambil yang ini, yang positif. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi X sama dengan V0X-nya, X-nya berarti 20 dikali cos alfa dikali T-nya 6. Jadi X sama dengan 20, tadi cos alfa ya, sama dengan 3/5 dikali 6, ini X-nya sama dengan 72 meter.